Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja UAS kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Faris Anwar dan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ihsan. Ya. Nah, Nah, baik di sini saya akan memulai terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungan pada Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai iterasi sederhana pada bagian GX1. Di sini persamaan yang kami gunakan adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Lalu untuk x tebakan awalnya adalah 1,5 dengan error 0,001. Di sini pertama-tama kami mencari gx terlebih dahulu. Pada bagian fx, di sini persamaan yang digunakan adalah x kuadrat min 3x tambah 2. Lalu min 3x tambah 2 dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi 3x min 2. Lalu x kuadrat yang di sini kita jadikan gx. Kemudian kuadratnya kita pindah ke ruas kanan hingga menjadi akar 3x min 2. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bagian tabel iterasi. Pada iterasi pertama dimasukkan x 1,5. Lalu pada bagian gx kita gunakan persamaan gx yang kita dapatkan sebelumnya. Kita masukkan pada nilai x di sini dengan x iterasi yang sekarang. Lalu lanjut ke bagian fx. Di sini kita gunakan persamaan fx yang di sini dengan mengisikan x pada iterasi yang sekarang. Lalu pada bagian keterangan, di sini ada keterangan berhenti dan lanjutkan dengan menggunakan rumus absolute fx kurang dari galat error pada error di sini. Jika absolute fx memiliki nilai kurang dari error, maka keterangan akan berhenti. Namun pada iterasi pertama, keterangan yang dihasilkan adalah lanjutkan. Maka iterasi akan berlanjut ke iterasi kedua. Di sini pada iterasi kedua, x yang digunakan adalah nilai gx sebelumnya pada iterasi pertama. Lalu kita lanjutkan cara yang sama dengan memasukkan x pada persamaan gx dengan x di iterasi yang sekarang. Begitu juga dengan fx, kita gunakan x yang berada di iterasi sekarang. Lalu kita lihat hasil yang ada di keterangan. Jika keterangannya masih menunjukkan lanjutkan, maka iterasi akan terus berlanjut hingga akhirnya mencapai iterasi keterangan yang berhenti. Di sini keterangan berhenti ditunjukkan pada iterasi ke-25. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan konvergensinya dengan cara kita turunkan terlebih dahulu, kita melakukan rumus turunan GX. Di sini nilai turunan persamaan GX turunan yang didapatkan adalah persamaan yang seperti ini. Lalu kita cek apakah konvergensinya itu monoton atau isolasi. Di sini X yang digunakan 1,5 kita masukkan pada nilai turunan GX dengan nilai X 1,5 sehingga menghasilkan 0,94. Kita cek apakah 0,94 ini kurang dari 1. Di sini nilai 0,94 itu kurang dari 1. Dan karena nilai 0,94 itu positif sehingga cek konvergensinya menghasilkan konvergen monoton. Sehingga di sini dapat disimpulkan X-nya itu adalah konvergen monoton untuk iterasi sederhana GX1. Lalu kita lanjut pada iterasi sederhana GX yang kedua. Persamaan yang digunakan masih sama dengan X yang masih sama dan error yang masih sama. Hanya saja di sini ada perbedaan di bagian GX-nya. Di sini GX-nya tidak lagi menjadi akar. Karena di sini untuk metode mencari GX-nya ada perbedaan. Yang dimana pada persamaan fx-nya ini kita lakukan faktorisasi pada bagian x kuadrat dan min 3x-nya. Sehingga menjadi x, x min 3, dan ini adalah hasil perpindahan dari nilai 2 positif, lalu dipindah ke ruas kanan sehingga menghasilkan minus 2. Maka gx yang kita dapatkan adalah min 2 per x min 3 hasil dari perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan. Lalu kita lanjut lagi ke tabel iterasinya.
Di sini masih menggunakan cara yang sama seperti iterasi sederhana Gx1 sebelumnya, yaitu kita masukkan lagi nilai X pada persamaan Gx yang sekarang, yaitu Gx min 2 per X min 3. Kita masukkan nilai X yang berada di iterasi sekarang, begitu juga dengan Fx-nya. Kita gunakan Fx yang ada di sini, lalu kita masukkan nilai X yang berada di iterasi yang sekarang. Lalu kita cek keterangannya dan masih menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai absolut Fx kurang dari error. Selama masih menunjukkan hasil lanjutkan, maka iterasi akan terus berlanjut hingga menunjukkan hasil berhenti pada iterasi yang ke-11. Lalu kemudian kita untuk melakukan pengecekan konvergensinya, kita lakukan turunan Gx. Di sini turunan Gx yang didapatkan adalah min 2 per X min 3 kuadrat. Lalu kita cek apakah ini convergent atau divergent. Di sini didapatkan bahwa uh, hasilnya adalah dari X dengan menggunakan X 1,5, kemudian kita gunakan persamaan Q turunannya, kita masukkan nilai 1,5 sehingga menghasilkan 0,89. Kita cek apakah 0,89 ini bernilai kurang dari 1. Di sini karena bernilai dari kurang 1 dan nilainya juga positif, sehingga menunjukkan bahwa ini adalah convergent monoton. Baik, kita lanjut ke iterasi sederhana Gx3. Di sini masih menggunakan persamaan yang sama dan X tebakan yang sama juga, dan juga errornya yang sama. Namun ada perbedaan lagi di bagian Gx-nya. Di sini Gx yang digunakan adalah X kuadrat plus 2 per 3. Kemudian untuk tabel iterasinya, di sini kita menggunakan persamaan Gx yang baru. Di sini dihasilkan keterangan berhenti pada iterasi ke-19. Baik, kita lanjut ke bagian untuk pengecekan konvergensinya. Di sini, apakah pada Gx3 ini konvergensinya itu adalah convergent ataukah divergent? Dan apakah monoton atau isolasi? Di sini kami tidak menggunakan X 1,5, namun di sini kami menggunakan X 1,417. Hal ini dikarenakan karena jika menggunakan X 1,5, maka nilai yang dihasilkan adalah 1, sehingga itu tidak mungkin karena 1 tidak bernilai kurang dari 1. Makanya di sini menggunakan X yang berada di iterasi kedua, sehingga menghasilkan nilai 0,95. Sehingga nilai ataupun hasil yang ditunjukkan mengenai pengecekan konvergensinya adalah convergent monoton, karena bernilai positif dan kurang dari 1. Baik, kita lanjut ke bagian Newton-Raphson. Baik, di sini kita akan lanjut ke bagian Newton-Raphson. Persamaan yang digunakan masihlah X kuadrat min 3X tambah 2 dengan nilai X 0 dan error 0,001. Pertama-tama, untuk melanjutkan ke tabel iterasi, di sini kita harus mencari terlebih dahulu turunan-turunan dari fx-nya. Untuk persamaan fx itu adalah x kuadrat min 3x tambah 2. Lalu untuk turunannya, turunan dari fx adalah 2x min 3. Lalu untuk turunan keduanya bernilai 2. Sehingga setelah kita dapatkan turunan-turunan fx tersebut, barulah kita akan lanjut ke bagian tabel iterasinya. Di sini kita masukkan x old, yaitu tebakan awal untuk x. Kemudian kita masukkan persamaan fx. Di bagian yang ini, kita masukkan nilai x yang ada di iterasi sekarang, yaitu iterasi 1 yang bernilai 0. Kemudian kita lanjut ke bagian turunan fx dengan menggunakan persamaan turunan fx. Kemudian kita masukkan nilai x-nya ini dengan nilai x yang berada di iterasi yang sekarang. Begitu juga dengan, baik, kita lanjut ke bagian x new. Di sini x new menggunakan rumus seperti ini, yaitu x old dikurangi dengan fx per turunan fx, sehingga didapatkan hasil 0,667. Kemudian kita lanjut ke bagian ganat errornya, yaitu menggunakan absolute fx. Kemudian untuk nilai keterangan di sini,
kita menggunakan rumus yang sama yaitu absolute fx kurang dari errornya. Dan jika absolute fx itu menunjukkan nilai kurang dari errornya, maka keterangan akan menunjukkan berhenti. Namun di sini masih menunjukkan lanjutkan sehingga iterasi terus berlanjut. Kemudian pada iterasi kedua, xout yang digunakan adalah x dari x-new pada iterasi pertama. Kemudian kita lakukan langkah yang sama yaitu memasukkan nilai x pada fx, memasukkan nilai x pada turunan fx, kemudian lanjut dengan memasukkan lagi pada x-new. Dan masih menggunakan cara yang sama yaitu absolute fx dari fx yang berada di iterasi yang sekarang. Di sini iterasi menunjukkan berhenti pada iterasi kelima. Baik, kita akan lanjut ke bagian pengecekan konvergensinya. Di sini untuk melakukan pengecekan konvergensi, pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu apakah nilai yang dihasilkan itu bernilai kurang dari 1. Di sini, rumus yang digunakan adalah fx dikali turunan kedua fx per turunan fx pertama kuadrat. Dan nilai yang dihasilkan adalah 0,44. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan terhadap fx apakah nilai fx bernilai tidak sama dengan 0. Di sini nilai fx bernilai tidak sama dengan 0, maka itu benar. Lalu lanjut ke bagian turunan fx juga bernilai tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah convergent. Di sini kita akan lanjut ke bagian second. Untuk persamaan fx yang digunakan masihlah sama, yaitu x kuadrat min 3x tambah 2, dengan x0-nya 0, x1-nya 0,5, dan error yang digunakan di sini adalah 0,0001. Lalu kita akan lanjut ke bagian tabel iterasi. Di sini x0 akan nilai x0 pada di sini dimasukkan dari nilai x0 yang ada di sini. Begitu juga dengan x1 dari 0,5. Kemudian kita akan memasukkan tiap-tiap fx ini dengan nilainya masing-masing. Untuk f xi-1 ini digunakan x0 yang berada di sini. Kemudian untuk fxi, x yang digunakan berada di bagian sini. Lalu kita lanjut untuk melakukan pencarian x-new. Di sini untuk melakukan pencarian x-new digunakan rumus seperti ini. X2 sama dengan X1 dikurang F X1, X1 dikurang X0 dibagi F X1 dikurang F X0. Kemudian kita akan melakukan pengecekan seperti ini untuk galat dengan mengurangkan X new dengan X1-nya. Kemudian untuk keterangan ini dilakukan dengan rumus galat lebih dari errornya. Jika menunjukkan hasil lanjutkan, maka iterasi akan terus berlanjut. Dan jika menunjukkan keterangan berhenti, maka iterasi akan berhenti. Di sini iterasi berlanjut ke iterasi kedua. Untuk x0 di bagian ini digunakan dari x1 yang berada di iterasi yang pertama. Kemudian untuk x1 yang di iterasi kedua digunakan x new yang berada pada iterasi pertama. Di sini masih menggunakan cara yang sama dengan memasukkan tiap-tiap x-nya berdasarkan persamaan fx di sini. Apakah itu fxi-1 dan fxi dengan acuan persamaan di atas. Begitu juga dengan x-new masih menggunakan cara yang sama, tapi dengan memasukkan nilai x yang berada di iterasi yang sekarang. Begitu juga dengan galatnya menggunakan nilai x yang berada pada iterasi yang sekarang. Di sini iterasi terus berlanjut hingga berhenti pada iterasi ke-6. Baik, itu adalah penjelasan mengenai proses perhitungan pada persamaan yang kami gunakan dengan menggunakan metode iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan secant. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Raffi yang akan menjelaskan mengenai program yang dibuat dengan menggunakan bahasa Python. Sip. Ya, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat
Pertama di literasi sederhana 1, pertama-tama kami memanggil library format import sqrt. Baris ini berfungsi untuk mengimpor atau memanggil fungsi bawaan Python, yaitu sqrt atau akar kuadrat dari modul math. Tanpa baris ini, program akan error saat mencoba menghitung akar karena Python tidak mengenali perintah tersebut secara otomatis. Yang kedua, membuat function. Sintaks def digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi custom. Di sini kita membuat dua blok fungsi, yaitu fx dan gx. Perintah return di dalamnya berfungsi untuk mengembalikan hasil perhitungan matematika ke program utama setiap kali fungsi ini dipanggil. Pow x dan 2 adalah sintaks Python untuk menghitung pangkat. Yang ketiga, ada inisialisasi variabel awal. Bagian ini murni untuk menyiapkan wadah penyimpanan data atau variabel. Program menyimpan tipe data desimal ke dalam variabel x dan serta tipe data bilangan bulat ke dalam variabel iterasi yang bertindak sebagai mesin penghitung. Kita lanjut ke nomor 4, memformat teks sebagai header table. Baris ini menggunakan metode format milik Python untuk mengatur tata letak teks keluaran. Tanda 8 dan 12 itu untuk melempar kolom, berfungsi untuk memberikan jarak padding masing-masing 8 dan 12 karakter, serta meratakan teks ke kiri. Ini dibuat agar tulisan di layar terminal terlihat rapi berbentuk kolom table. Lanjut, kelima adalah looping. Ini adalah sintaks untuk membuat perulangan. Karena kondisinya disetel true, perulangan ini bersifat infinite loop atau akan berjalan terus-menerus tanpa henti sampai program menemukan perintah untuk keluar secara paksa. Yang keenam, pemanggilan fungsi dan kondisi logika if-else. Program memanggil fungsi yang sudah dibuat di atas dengan memasukkan variabel x, lalu menyimpan hasilnya ke variabel baru gx dan fx. Sintak fx if-else adalah percabangan logika. Program menggunakan fungsi bawaan absolut untuk mengubah nilai fx menjadi nilai mutlak atau positif, lalu mengecek apakah nilainya lebih kecil dari e. Jika benar, variabel keterangan diisi string berhenti, jika salah diisi lanjutkan. Lanjut, memformat output angka desimal. Sama seperti header table, namun perhatikan tambahan. 3F dan 5F adalah perintah formatting khusus angka di Python yang membatasi tampilan nilai desimal menjadi maksimal 3 atau 5 angka saja di belakang koma, agar isi tabel tetap sejajar dan tidak berantakan. Terakhir, memutus perulangan atau break dan pembaruan variabel. Perintah break ini adalah sintaks untuk menghancurkan atau keluar paksa dari infinite loop while true di atas jika syarat kondisinya terpenuhi. Jika break belum tereksekusi, program lanjut ke baris berikutnya, variabel x yang lama ditimpa dengan nilai gx. Perintah literasi plus sama dengan 1 adalah singkatan atau shorthand dari literasi sama dengan literasi plus 1, yang berfungsi untuk menambah nilai variabel penghitung sebanyak satu angka setiap kali perulangan selesai dilakukan. Oke, di sini kami akan menunjukkan output dari program literasi sederhana 1. Ya, kurang lebih seperti itu outputnya dari program literasi sederhana pertama. Oke, kita lanjut ke literasi sederhana kedua. Di literasi sederhana kedua ini kurang lebih programnya dengan literasi sederhana pertama. Hanya saja ada perbedaan di nilai GX-nya untuk literasi sederhana kedua. Untuk outputnya bisa didemokan. Ya, kurang lebih seperti itu output yang ditampilkan untuk program literasi sederhana kedua. Ya, kita lanjut untuk program literasi sederhana yang ketiga. Seperti literasi sederhana 1 dan 2, kurang lebih sama. Dan yang beda itu seperti biasa GX-nya. Untuk outputnya bisa didemokan.
Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk output dari literasi sederhana yang ketiga. Kita lanjut ke metode Newton-Raphson. Yang pertama, dari program metode Newton-Raphson, yang pertama ada mendefinisikan fungsi dan turunannya. Berbeda dengan metode sebelumnya, di sini kita membuat dua blok fungsi custom menggunakan sintaks def. Fungsi fx adalah persamaan aslinya. Fungsi dfx singkat adalah tempat kita memasukkan rumus turunan pertama dari persamaan di atas. Perintah return akan mengembalikan hasil perhitungan matematika ini saat fungsinya dipanggil. Lanjut yang kedua, menyiapkan variabel awal. Bagian ini untuk menyimpan data awal ke dalam memori komputer. Kita menyetel variabel x dengan nilai 0, nilai awal 0, batas error e dengan nilai desimal 0,001, dan iterasi mulai dari 1 sebagai penghitung putaran. Yang ketiga, ada membuat header table. Sama seperti kode sebelumnya, sintaks format dipadukan dengan kurung purawal seperti 12 digunakan untuk mengatur padding atau jarak karakter. Ini murni untuk urusan tampilan. Di terminal agar output teks sejajar rata kiri membentuk kolom tabel yang rapi. Yang keempat, masuk ke blok perulangan dan operasi aritmatika. While true memaksa program melakukan perulangan tanpa henti. Di dalamnya, program mengeksekusi fungsi fx dan dfx berdasarkan nilai x saat ini. Baris x new sama dengan x kurang fx per dfx adalah implementasi rumus Newton-Raphson ke dalam bahasa pemrograman. Kita menggunakan operator aritmatika pembagian dan pengurangan, lalu menyimpan hasil x yang baru ke dalam variabel x new. Baris error sama dengan absolute fx, mengambil nilai mutlak positif menggunakan fungsi bawaan absolut. Selanjutnya, percabangan logika output. Sintak if-else ini digunakan untuk menentukan teks apa yang akan dicetak di kolom keterangan. Jika nilai error sudah memenuhi target lebih kecil dari E, variabel keterangan diisi berhenti. Setelah itu, program mencetak seluruh baris data literasi menggunakan pembatasan maksimal 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, memutus loop, memperbarui data dan cetak hasil akhir. Perintah break bertugas untuk langsung menghentikan perulangan while true jika syarat error terpenuhi. Jika belum berhenti, variabel x yang lama ditimpa dengan nilai dari x new agar bisa dihitung ulang pada putaran berikutnya, dan literasi plus sama dengan 1 menambah angka penghitung. Hal baru pada baris terakhir terdapat fungsi bawaan Python yaitu round. Fungsi ini digunakan untuk membulatkan nilai x new menjadi 3 digit desimal sebelum hasil akhirnya ditampilkan ke layar. Untuk outputnya boleh didemokan. Ya, kurang lebih seperti itu output yang dikeluarkan untuk metode Newton-Raphson. Oke. Kita lanjut ke metode terakhir yaitu metode secant. Program yang pertama membuat fungsi persamaan. Sama seperti sebelumnya, sintak def digunakan untuk membuat fungsi. Walaupun persamaannya sama persis, di sini kode mendefinisikan dua fungsi terpisah, yaitu fx0 dan fx1. Secara pemrograman, ini dilakukan agar memudahkan pembuat kode untuk memasukkan nilai awal pertama x0 dan nilai awal kedua x1 secara terpisah ke dalam rumus matematika yang sama. Selanjutnya, inisialisasi dua variabel awal. Ciri khas metode secant dalam pemrograman adalah membutuhkan dua nilai tebakan awal. Oleh karena itu, kita membuat variabel x0 dan x1 sekaligus. Kita juga menyiapkan E sebagai batas toleransi error 0,0001 dan literasi sebagai penghitung perulangan. Selanjutnya, header table. Blok ini berfungsi untuk tata letak teks di terminal. Sintaks format dipadukan dengan aturan ruang seperti 12 karakter rata kiri agar teks tersusun rapi membentuk kolom-kolom tabel sebelum proses literasi dimulai.
Oke, selanjutnya di blok perulangan dan perhitungan rumus second. Program masuk ke dalam infinite loop menggunakan while true. Program menghitung hasil fungsi dengan memasukkan nilai x0 dan x1 saat ini. Lalu menyimpannya ke variabel baru fx0 val dan fx1 val. Baris x new sama dengan adalah intinya perhitungannya. Ini merupakan terjemahan langsung rumus second ke dalam bahasa Python. Kita menggunakan operator kurang, kali, dan bagi. Lalu menyimpan nilai x yang baru ke dalam variabel x new. Selanjutnya menghitung error dan logika percabangan. Berbeda dengan metode sebelumnya yang menghitung nilai fungsinya, di sini error dihitung dari selisih antara x yang baru dan x yang lama. Fungsi bawaan absolut memastikan hasilnya selalu bernilai mutlak. Logika if else mengecek apakah nilai error sudah lebih kecil dari batas toleransi E. Jika ya, keterangan menjadi berhenti, jika tidak, menjadi lanjutkan. Selanjutnya mencetak baris data. Baris ini mencetak semua variabel yang dihitung ke layar. Penggunaan 3F di dalam kurung kurawal memastikan setiap angka desimal secara otomatis dipotong menjadi maksimal 3 angka di belakang koma saja agar rapi. Selanjutnya, memutus perolangan dan menggeser variabel. Fungsi break digunakan untuk menghentikan putaran while true jika syarat error sudah terpenuhi. Jika program belum berhenti, maka nilai harus digeser baris x0 sama dengan x1. Membuat nilai x0 yang lama ditimpa oleh x1, kemudian baris x1 sama dengan x new, membuat nilai x ditimpa oleh nilai hasil perhitungan yang baru. Pergeseran posisi ini wajib dilakukan agar literasi selanjutnya menggunakan dua titik potong yang semakin mendekati akar yang sebenarnya. Untuk outputnya boleh didemokan. Ya, untuk outputnya kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan program. Lanjut ke teman saya. Baik, itu adalah penjelasan dari kami mengenai proses perhitungan di Excel dan di program. Semoga presentasi mengenai proyek UAS kami ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.